Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tidak semeriah seperti edisi-edisi sebelumnya, karena hari ini saya mau berefleksi lagi. Kalau kemarin saya berefleksi mengenang ibu saya yang sudah mendahului kami, keluarga, ini refleksi tentang ayah yang jauh lebih lama sudah meninggalkan kami semua, yaitu tanggal 10 Juni 1996. Persis hari ini, saat video ini diambil, sudah pukul 1.30 dini hari. Jadi memang tanggal 10 Juni, dan saya ingin berefleksi mengenang almarhum Haji Harun. Jadi kalau nama saya Refli Harun, Refli itu nama panggilan saya, Harun itu nama ayah saya. Tapi bukan Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid adalah profesor hukum tata negara dari Universitas Indonesia yang meninggal pada tahun 2014. Ayah saya hanya pegawai biasa saja, terakhir pegawai di Telkom, ya. Sudah menjadi PT Telkom, tapi pada waktu itu namanya macam-macam, Perumtel dan lain sebagainya. Pernah juga Parpostel, ya, pariwisata pos dan telekomunikasi, dan beliau meninggal tanggal 10 Juni 1996 yang juga dikuburkan di Desa Sriguna. Sebenarnya Desa Sriguna itu adalah desa kelahiran ibu saya, sementara desa kelahiran ayah saya adalah Desa Cintamarga yang tidak jauh, berdekatan desanya, tetapi kami biasa berziarah di Desa Sriguna itu. Itulah sebabnya beliau dikuburkan di Desa Sriguna, karena sebelumnya ada kakak perempuan saya yang meninggal pada tahun 1979 dalam usia 11,5 tahun, Yani. Dan kemudian ayah meninggal tahun 1996, lalu kakak lagi meninggal pada tahun 2013 Januari, lalu kemudian ibu baru meninggal tahun kemarin tanggal 18 Juli. Ada banyak hal yang ingin saya sharing dalam kesempatan ini. Ini sangat personal life, tapi saya hanya sekedar ingin mengenang ayah saya, dan saya mohon maaf kepada Sobat RH sekalian. Saya sengaja membuat video ini sebagai kenangan hidup juga. Karena saudara-saudara saya di Palembang menginginkan ada kenangan seperti ini setelah kemarin mereka melihat saya membuat video kenangan terhadap ibu kami. Dalam judul Hanya Rindu, dan kenangan itu diwujudkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh istri tercinta Yuyun Hairunisa. Ini saya meminta rekan saya untuk menyanyikan lagu Ayah dari Rinto Harahap, lagu lama sekali, yang liriknya antara lain, ayah dengarkanlah aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku, ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Jadi lagu itu kalau saya nyanyikan, suara saya memang biasa-biasa saja, bilang tidak bagus ya. Tapi kalau menyanyikan lagu itu ada perasaan sangat sedih. Jadi ayah meninggal terlalu cepat ketika saat itu saya baru saja selesai dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan baru saja bekerja beberapa bulan. Jadi saya selesai tahun 95 dan ayah meninggal 96. Sudah setahun lebih, tapi saya belum apa-apa, belum bisa memberikan, katakanlah ya sekedar untuk sedikit membalas jasa yang sudah ditanamkan, sudah diberikan kepada kami semua termasuk saya. Karena ayah orang yang sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Kami 7 bersaudara, ayah pegawai biasa saja, tapi kami insya Allah disekolahkan semua, sekuat dan semampunya hingga universitas. Dari 7 bersaudara, alhamdulillah memang 2 sudah meninggal, tapi 5 yang tersisa itu minimal tamat S1 di universitas. Ayah meninggal alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Jadi pada tanggal 10 Juni itu ayah mengumandangkan azan maghrib di musola Nurul Amal. Itu adalah musola yang hanya
berselang satu rumah dari rumah saya. Jadi musola Nurul Amal, di sampingnya itu rumah yang dibeli kakak saya, lalu kemudian rumah saya. Waktu itu ayah mengumandangkan azan dan beberapa orang yang mendengarkannya, hari itu terasa merdu sekali azan yang dikumandangkan ayah. Ada yang berkomentar, wah ini mau menyaingi keponakan. Saya memang punya saudara sepupu namanya Taufik yang kerap menjadi kori di kegiatan Nurul Amal, dan juga kalau datang ke Lorong Bugis di tempat saya tinggal, dia suka mengumandangkan azan. Hari itu ayah saya diledek, wah ini mau menyaingi Taufik, keponakannya. Ada yang bercerita, ayah saya sempat tersenyum ketika mengumandangkan azan, ada yang nyeletuk begitu. Ya maklum lah, kadang-kadang orang walaupun lagi azan ada yang nyeletuk di belakang. Mereka yang di luar musola mendengarkan ayah mengumandangkan azan hingga hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Setelah itu suara azan tidak terdengar lagi dan ayah pelan-pelan jatuh karena memang ayah menderita darah tinggi dan waktu itu ada serangan stroke. Tetapi mereka yang berada di sekitar situ mengatakan ayah masih mengumandangkan la ilaha illallah. Setelah itu dia pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit Caritas, karena memang ayah pegawai Telkom, di mana Caritas itu adalah rumah sakit rujukan Telkom, kira-kira pukul 11:30 malam. Jadi kalau sekarang 10 Juni nanti 11:30 malam nanti, ayah menghembuskan napas terakhir. Ayah meninggal dalam keadaan tenang. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter yang melihat sudah mengatakan tolong dikumpulkan keluarganya. Jadi memang dari awal secara medis sudah sulit diselamatkan karena pecah pembuluh darah yang luar biasa. Kalaupun sembuh barangkali akan ada kecacatan dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu karena memang ayah tidak pernah lagi sadar dan kemudian meninggal. Alhamdulillah ayah meninggal di antara keluarga, di dekat saudara-saudara perempuan saya. Karena kebetulan kami 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang laki-lakinya berada di Jakarta, 3 perempuan berada di Palembang. Dan ada ibu saya juga, serta adik iparnya yang juga merupakan guru ngaji, ya, bapaknya Taufik yang saya katakan tadi, membimbing. Alhamdulillah ayah meninggal dalam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan arwahnya diampuni di sisinya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, termasuk hambanya yang terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang beriman lainnya dan mudah-mudahan kita semuanya. Jadi waktu itu saya sudah bekerja di Jakarta, saya wisuda tahun 95, tahun 96 saya bekerja di waktu itu tabloid milik Kompas Gramedia, dan ya sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh tetangga saya ingat namanya Om Rohim, yang mengatakan kalau ayah saya pingsan, dibawa ke rumah sakit dan saya disuruh pulang. Saat itu saya kos bersama kakak saya yang kebetulan masih bujangan juga di daerah Jakarta Selatan, Gatot Subroto. Dan kami kemudian bersama kakak yang lainnya yang tinggal di Bekasi dan sudah berkeluarga serta sudah mempunyai anak, bertiga kami berangkat ke Palembang. Tetapi pada waktu itu kami sama sekali tidak berpikir rasional untuk menunggu pesawat paling pagi esok harinya. Karena mungkin karena pada waktu itu kami masih semua baru bekerja, tidak punya uang dan lain sebagainya. Jadi yang kami pikirkan adalah menempuh jalan darat, naik bus. Akhirnya kami baru bisa sampai tengah hari, kira-kira pukul 12 atau pukul 1. Padahal kalau kami naik pesawat pagi, datangnya jauh lebih cepat. Dan ketika kami datang bertiga, laki-laki di antara semua kami berenam itu, ayah sedang dimandikan. Jadi saya dan 2 kakak saya berkesempatan ikut memandikan. Setelah itu ikut menyolatkannya
di Musolah Nurul Amal, dan kemudian juga ikut menyolatkannya sekali lagi di Desa Seriguna sebelum akhirnya dikuburkan. Jadi saya masih beruntung karena masih sempat memandikan dan menyolatkannya. Tapi seperti yang sudah saya ceritakan, terhadap ibu saya tidak sempat menemani ketika beliau menjemput ajalnya, tapi juga tidak bisa memandikan dan menyolatkannya karena saya masih berada di luar negeri pada waktu itu menghadiri wisuda seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi itulah sekelumit cerita tentang berpulangnya ayah tercinta. Saya hanya ingin mengenang ini sebagai sebuah episode hidup dalam keluarga kami, keluarga Harun. Dan mudah-mudahan sekali lagi, tanpa bermaksud riak kepada Sobat RH sekalian, izinkanlah saya menceritakan ini sebagai sebuah kenangan. Setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan, punya pahala, punya dosa. Mudah-mudahan ayah diterima di sisinya. Mudah-mudahan ayah dibebaskan dari siksa kubur. Seperti juga mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari siksa kubur, diterangkan kubur kita semua pada saatnya nanti. Sobat Era sekalian, banyak kenangan dengan almarhum Haji Harun. Beliau bukanlah sosok ayah yang lively, yang komunikasinya lancar dengan anak-anaknya. Beliau termasuk sosok yang kaku, tapi sangat penyayang. Jadi dalam diamnya dia menyayangi kami semua. Terutama beliau ingin sekali anak-anaknya bersekolah. Karena beliau sendiri hanya tamatan ST sekolah teknik dan sampai kelas 2 saja ketika beliau melamar ke Telkom dan diterima bekerja. Ya tentu dengan bekal pendidikan cuma tamatan ST bisa dibayangkan karir beliau biasa-biasa saja. Ya. Hal tersebut karena memang hidup beliau yang tidak seberuntung anak-anak lainnya. Dari kecil dia sudah ditinggalkan oleh ibunya dan dia harus berusaha sendiri untuk bersekolah, termasuk bersekolah dari Cinta Marga ke Palembang. Pulang sekolah beliau harus mencari makan sendiri, ikutan-ikutan kerja agar bisa menyambung hidup. Sementara yang saya tahu, yang saya pahami, memang kakek tidak memberikan biaya. Jadi betul-betul dia hidup mandiri. Itulah sebabnya ketika ada tawaran bekerja, kesempatan bekerja, dia melamar dan ketika diterima dia tinggalkan sekolahnya yang masih sekolah teknik pada waktu itu. Baru kelas 2, jadi belum tamat sama sekali, belum tamat SMA. Jadi cuma berbekal sampai tamat SMP lalu kemudian masuk sekolah teknik. Tapi untunglah ayah adalah orang yang tekun, gigih, sehingga ayah memiliki kemampuan yang barangkali agak jarang dimiliki orang Telkom di Palembang. Jadi walaupun ayah orangnya keras kepala, sukar berkompromi, tetapi beliau tetap terpakai. Karena ayah sering sekali diberangkatkan keluar kota untuk mengurusi mesin-mesin yang kalau dulu istilahnya, saya lupa, overhaul apa. Ya tentu mesin-mesin Telkom tidak bisa dibandingkan dengan sekarang, di mana sekarang era digital dengan komputer dan lain sebagainya. Kalau dulu mesinnya besar-besar sekali. Saya pernah ikut satu kali ke entah kantor cabang, entah itu kantor satelit beberapa ratus kilo dari Palembang, namanya Panggung Pinang, dan saya memang melihat ayah bekerja di situ. Itulah yang menyebabkan kami bisa sustainable karena ayah mendapatkan uang tambahan karena dinas luar kota. Jadi setiap bulan ada saja dinas luar kota yang didapatkan ayah. Tapi karena namanya pegawai dengan anak 7, ya kami hidup pas-pasan saja. Tidak juga kelaparan, tapi tidak juga berlebihan. Saya ingat seumur hidup saya, kami pernah makan di restoran itu 1 kali saja ketika kami lengkap bertujuh. Tetapi yang lainnya tidak. Jadi yang lain ya makan sekali 2 kali di restoran, tetapi pada waktu itu ya mungkin kebetulan saya lagi jalan sama ayah, mampir makan, tapi bukan restoran yang bagus juga. Jadi restoran yang agak bagus yang pernah saya ingat itu 1 kali saja kalau tidak salah. Jadi
kami hidup pas-pasan saja, bisa dibilang demikian. Karena antara penghasilan sebagai pegawai Telkom, jangan bandingkan Telkom sekarang dengan Telkom yang dulu. Dulu ya belum ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah semua anaknya bisa bersekolah karena itulah cita-cita almarhum. Dia menginginkan anaknya bisa bersekolah semua. Sayangnya memang saya pribadi belum sempat memberikan balasan kepada ayah. Karena saya baru saja selesai, baru saja bekerja di Jakarta dalam hitungan bulan, lebih dari 1 tahun, tapi pada waktu itu kita tahu ada masa percobaan, lalu kemudian saya sempat vakum, lalu kemudian ada pekerjaan lagi, sehingga yang saya dapatkan pada waktu itu belumlah kuat untuk membagi kepada orang tua. Kehidupan kami tidak luar biasa, saya mengatakan saya bukan punya kehidupan yang luar biasa, tapi cukuplah untuk menopang keluarga dan juga sekali-sekali membantu saudara-saudara saya kalau mengalami kesulitan, atau ketika ibu masih hidup, membantu ibu. Saya punya kesempatan berbakti, alhamdulillah, kepada ibu, walaupun belum kepada ayah, karena pada waktu itu kondisi belum memungkinkan. Bagian lain, Sobat RH sekalian, saya ingin menceritakan pengalaman mengenai ayah yang hampir saja dikubur oleh PKI. Jadi pada tahun 65 ketika terjadi pemberontakan PKI, ayah bekerja di Telkom dan saya diceritakan, ibu yang menceritakan kalau ayah pegang radio. Waktu terjadi pemberontakan G13 PKI, kita tahu bahwa Letkol Untung seperti yang kita lihat dalam film itu merebut stasiun radio RRI, lalu kemudian memberikan pengumuman bahwa sudah negara mereka ambil alih di bawah kepemimpinan Letkol Untung dan lain sebagainya. Dan radio itu jangan bayangkan seperti zaman sekarang, era internet dan lain sebagainya. Dulu mungkin transmisinya ya harus sentralistik atau bagaimana. Saya kurang begitu paham. Tapi intinya adalah hubungan radio itu ayah yang pegang, lalu kemudian ketika ayah mendengar seperti itu, ayah matikan. Lalu kemudian ayah keluar dari kantor melalui pintu belakang. Nah, ayah sering menggunakan mobil dinas berganti-ganti mobilnya. Rupanya di arah depan itu muncul mereka yang pro PKI dan cerita ibu saya sudah menyiapkan liang lahat bagi ayah saya dan satu temannya yang dianggap tidak pro PKI. Karena terus terang, frankly speaking, ayah saya pada waktu itu pro-nya pro Masyumi. Kenapa pro Masyumi? Karena kebetulan mertuanya itu adalah tokoh Masyumi di kampungnya. Jadi kita tahu zaman Orde Lama, Sobat RH sekalian, semua pegawai itu berafiliasi kepada partai-partai politik yang banyak. Itulah sebabnya kemudian di era pemerintahan Orde Baru ada kebijakan floating mass. Orang tidak boleh berpartai politik, hanya di tingkat ranting saja, di tingkat kecamatan. Tapi di desa-desa itu floating mass istilahnya. Tapi floating mass ini menyebabkan yang untung adalah Partai Golkar. Nah, cerita tentang Partai Golkar, ayah saya selama masa Orde Baru tidak pernah memilih Partai Golkar. Jadi ayah termasuk orang yang keras kepala. Kita tahu bahwa zaman Orde Baru semua pegawai itu harus memilih Golkar. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan adanya simulasi. Jadi di kantor masing-masing ada simulasi, lalu simulasi mencoblos itu sudah ditandai. Ketika dibuka ada yang tidak memilih Golkar, maka orang tersebut akan ditandai. Ternyata ada 2 orang yang tidak memilih Golkar. Satu di approach agar memilih Golkar, satu lagi ayah saya tidak di approach, dibiarkan saja. Karena mungkin dipikir percuma saja approach orang ini. Jadi kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan saya niru ayah saya, watak yang sedikit keras kepala ya. Tapi prinsip kan tidak boleh kita gadaikan. Karena terus terang saya tidak habis pikir kalau dalam era Orde Baru kita memilih partai itu. Saya tidak ingin mengatakan Partai Golkar sekarang karena dulu beda. Konfigurasi politiknya menyebabkan Golkar menjadi topangan dari otoritarianisme Orde Baru. Jadi waktu itu terkenal ABG. Jadi ABG itu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Jadi kekuasaan otoritarian Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto itu ditopang oleh 3 kekuatan, yaitu ABRI, termasuk Polri di dalamnya, kemudian birokrasi, Korpri, dan kemudian G itu adalah Golkar. Kita tahu bahwa itu adalah kajian yang accepted, tidak perlu diperdebatkan lagi.
Dan pada waktu itu bayangkan, ayah tidak memilih Golkar sebagai partai pilihannya. Jadi bayangkan, kira-kira kalau ada pegawai yang bandel dalam tanda kutip seperti itu, karirnya moncer enggak? Saya kira akan berat. Ya itulah mungkin ayah menurunkan prinsip itu ke saya. Jadi apa boleh buat ya. Bagi saya value jauh lebih penting ketimbang insya Allah jabatan. Saya sudah katakan berkali-kali, jabatan itu bisa kita dapatkan, tapi jangan juga takut kehilangan jabatan. Saya mengatakan kalau kita memperjuangkan value, nilai, maka tidak pernah kalah kita. Kita tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah salah. Karena yang kita perjuangkan adalah value, nilai. Dan nilai itu insya Allah nilai yang kita yakini. Misalnya nilai yang kita yakini itu adalah nilai-nilai yang kita pelajari sebagai nilai yang baik. Kalau misalnya dalam berpemerintahan, ya good governance dan clean government. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menghindari konflik of interest dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya misalnya mengkritik wakil menteri yang jabatan rangkap. Saya bilang tidak masuk akal. Termasuk juga jabatan rangkap di birokrasi dengan alasan bahwa mewakili pemegang saham. Padahal siapapun yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN ya pasti akan menjadi pemegang wakil dari pemerintah. Dan beberapa prinsip lainnya yang saya tidak setuju seperti presidensial threshold misalnya, Perpu Ormas yang menurut saya tidak kompatibel, tidak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Dan saya tahu kalau kita melawan arus jauh lebih berat dibanding kita menunggangi arus. Tapi saya katakan tadi, kalau yang kita perjuangkan adalah value, maka tidak pernah kalah kita. Kita tidak akan pernah kalah dan tidak pernah salah. Tapi kalau orang memperjuangkan kekuasaan, memperjuangkan jabatan, maka dia akan kalah suatu saat, dia akan kecewa suatu saat. Jadi saya berbahagia. Seorang Hatta misalnya, Muhammad Hatta, selalu harum. Karena Hatta memperjuangkan nilai. Walaupun dia akhirnya harus mengundurkan diri sebagai wakil presiden ketika dia tidak cocok lagi dengan Bung Karno. Tapi Hatta adalah seorang yang harum di dalam sejarah Republik Indonesia karena dia memperjuangkan nilai, bukan kekuasaan. Sobat RH sekalian, hal lain yang ingin saya bahas adalah mengenai ayah saya seorang yang uangnya nggak banyak. Karena pegawai biasa saja. Jadi hanya mengandalkan gaji setiap bulan yang harus didistribusikan kepada istri dan 7 orang anak. Saya ingat kalau ayah pulang, karena saya 2 dari bungsu dengan motor bututnya, kemudian kami akan minta uang. Jadi kalau dulu anak kecil kan selalu berpikir seolah-olah kalau ayah pulang dari kantor itu bawa uang. Itu yang kami pikirkan. Dan zaman dulu kan pulang kantor itu kira-kira jam 1:30 saja. Sabtu masuk dan pulangnya jam 1:30 saja. Jadi sudah pulang, lalu kami selalu minta uang. Saya dan adik saya yang bungsu. Juga kakak saya. Karena berpikir bahwa dia pasti bawa uang. Kadang-kadang di kantongnya saya lihat ada uang receh dikasihkan kepada kami. Saya tidak menyadari bahwa sesungguhnya betapa tidak banyak uangnya ayah saya. Tapi untunglah kami semua bisa bersekolah walaupun pas-pasan. Ada suatu masa misalnya saya tahu sendiri bahwa ibu sama sekali nggak punya uang untuk membayar sekolah atau uang semester kakak saya yang kuliah. Jadi terpaksa pinjam ke tetangga. Saya tahu betul itu. Dan juga ibu harus banting tulang untuk menambah pendapatan. Terutama ketika ayah harus sekolah di Bandung dalam beberapa bulan. Artinya tidak ada tambahan pendapatan kecuali gaji. Karena tidak mungkin lagi berangkat kemana-mana. Jadi ibu termasuk orang yang struggle dalam memberi bantuan, dalam mensupport ayah melalui kegiatan-kegiatan yang ya mungkin tidak menghasilkan uang banyak tapi lumayan untuk mensupport. Misalnya kebiasaan almarhumah membuat arisan. Arisannya dulu aneh-aneh, salah satunya arisan piring. Macam-macam. Beliau misalnya menjualkan baju, atau bahkan pernah jual beras juga dan lain sebagainya. Tapi kami sendiri tidak pernah merasa bahwa kami adalah orang miskin. Tapi tidak juga merasa bahwa kami adalah orang kaya. Mobil misalnya, ketika ayah meninggal, ya mobil yang ada hanyalah mobil bekas. Mobil, saya lupa mereknya, yang jelas persnelingnya itu persneling yang nempel di dashboard, bukan nempel di bawah. Saya waktu itu bahkan tidak bisa membawa mobil. Saya pun sebenarnya orang yang bisa nyetir mobilnya itu baru-baru saja. Bahkan istri saya yang mengajari saya mobil, bayangkan. Baru tahun 2000 saya bisa nyetir mobil.
kalau saya misalnya hidup seperti saat ini, saya sudah merasa bersyukur sekali. Karena saya memulai hidup dari nol, dari keluarga biasa-biasa saja. Ketika menikah, starting from zero, benar-benar from zero bersama istri yang sama-sama baru mengarungi hidup di lautan Jakarta. Sobat RH sekalian, ayah yang dia inginkan dua saja. Satu, bisa memberikan makan enak kepada anak-anaknya. Kedua, menyekolahkan anak-anaknya. Karena dua hal itu yang dia tidak dapatkan selama hidup ketika kecil. Jadi bisa makan enak, karena untuk makan enak itu berarti dia harus membeli dengan uang ekstra dan dia sendiri nggak punya uang. Yang kedua adalah harus bersekolah tinggi karena pendidikannya hanya sampai ST kelas 2 saja. Jadi dia bertekad itu kepada kami. Untuk yang sekolah, alhamdulillah 5 kami semua bersekolah dan minimal tamat strata 1. Tapi untuk makan enak, saya tidak tahu kapan itu bisa terrealisasi. Tapi minimal alhamdulillah kehidupan kami saat ini baik-baik saja. Saya merasa tidak berlebihan, tapi tidak juga kurang. Saudara-saudara saya tidak berlebihan, tidak juga kurang. Tapi paling tidak, kalaupun ada kekurangan di sana-sini, kami bisa saling support untuk menjalani hidup yang sangat normal, layaknya masyarakat kebanyakan. Jadi tidak juga bermewah-mewahan, tapi insya Allah tidak juga kelaparan. Karena sebagai orang yang memiliki pendidikan tinggi, saya memiliki banyak alternatif profesi. Pernah menjadi komisaris utama di BUMN. Masih juga sering dipercaya sebagai katakanlah tenaga ahli, staf ahli di lembaga-lembaga yang ada. Dan saya juga tidak pernah mengatakan kemana-mana kalau saya adalah seorang advokat. Jadi saya juga beracara di Mahkamah Konstitusi, terutama kalau ada sengketa-sengketa pilkada dan lain sebagainya. Saya juga masih berbicara di forum-forum seminar yang ya bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga. Saya juga kadang-kadang dijadikan saksi, dijadikan ahli dalam pengadilan, terutama di MK. Jadi insya Allah kalau sekedar untuk makan, barangkali Allah sudah memberikan yang terbaik. Jadi cita-cita almarhum bisa tersampaikan. Sobat era sekalian, satu lagi yang ingin saya ceritakan. Sesungguhnya ketika ayah meninggal, itu ayah meninggal hari Senin, Selasanya beliau sudah berjanji untuk berburu dengan teman-temannya. Jadi ayah saya punya hobi yang tidak diturunkan ke anak-anaknya, yaitu hobi berburu. Ketika pada waktu dulu hutan-hutan di Sumatera Selatan terutama itu masih dipenuhi oleh rusa, ayah sering berburu. Jadi pada hari Selasa pagi itu temannya telepon menanyakan kemana ayah saya, kok belum datang. Lalu kemudian kakak perempuan saya mengatakan kalau ayah saya sudah pergi. Dia bilang, loh kemana kok nggak nyampe-nyampe, nggak ketemu. Rupanya temannya itu menyangka perginya itu adalah pergi ke tempat titik kumpul untuk berburu itu. Ketika dijelaskan bahwa perginya itu meninggal dunia, betapa kagetnya temannya. Ternyata Pak Harun, ya kadang-kadang dipanggil Pak Haji, karena ayah saya itu menunaikan ibadah haji setelah beliau pensiun. Jadi haji itu dulu tidak sesusah sekarang. Beliau naik haji biasa dan itu setelah beliau pensiun. Jadi kalau di Telkom itu pensiun itu mendapatkan semacam uang pensiun lumayan. Lalu kemudian beliau sempatkan untuk naik haji bersama ibunda kami. Itu sekitar tahun 90. Kebetulan pada tahun 90 itu adalah haji yang luar biasa. Karena apa? Karena ada tragedi Mina, terowongan Mina. Kita tahu bahwa ada ratusan jemaah haji yang meninggal dunia, dan itu setelah kejadian melewati terowongan Mina untuk melakukan atau melontar jumroh Aqobah. Nah waktu itu ayah dan ibu sudah melontarkan jumroh Aqobah dan mau pulang ke kemahnya. Tapi ketika belum masuk terowongan Mina, orang kemudian mengatakan mundur. Ternyata di terowongan Mina itu terjadi insiden, orang saling injak, terhimpit, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia, terutama jemaah yang berasal dari Indonesia. Untunglah pada waktu itu ayahanda dan ibunda masih selamat. Saya yang waktu itu sudah di UGM di Jogja,
sempat menangis karena kita tidak tahu bagaimana kabar beliau selama beberapa hari. Ayah saya orang Telkom. Orang bilang, masa Pak Harun tidak menghubungi saudaranya, tidak menghubungi rumah di Palembang, karena kami punya nomor telepon. Walaupun saya katakan kami hidupnya biasa-biasa saja, tapi karena pegawai Telkom kami punya telepon rumah. Dan itu suatu kemewahan ketika orang punya telepon rumah pada tahun-tahun 90-an awal itu, atau 80-an itu, ya, terutama 70-an. Kalau 90 awal masih sedikit sesungguhnya orang yang punya telepon, tapi kami punya karena pegawai Telkom. Kami akhirnya mendapatkan kabar bahwa beliau selamat. Jadi ayah dan ibu sudah berpulang dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali 3 hal untuk menyelamatkan beliau yang sudah di alam sana, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada ilmu yang pernah diberikan baik almarhum maupun almarhumah sehingga ilmu tersebut bisa terus mengalirkan pahala. Yang kedua, amal jariah. Mudah-mudahan ada amal jariah yang diberikan dengan ikhlas sehingga juga bisa mengalirkan pahala. Dan terakhir tentu doa anak soleh. Saya kadang-kadang merasa banyak sekali berdosa dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengingat momen-momen seperti ini, kadang-kadang kita lalai dan lupa. Padahal konon katanya orang yang sudah meninggal itu hanya satu saja yang dia rindukan, yaitu doa anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itulah yang bisa menggembirakan mereka, bisa membuat mereka tenang di alam sana. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni almarhum dan almarhumah dan mengampuni kita semua, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sobat Era sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Agak panjang sedikit dan mohon maaf ini sangat personal karena setelah usia 50 tahun ini kita tahu bahwa kehidupan kita cepat atau lambat pasti akan berakhir juga. Tapi saya ingin memaknai hidup ini menjadi 2 jurusan. Pertama, mempersiapkan kehidupan akhirat yang terus terang kadang-kadang berat kita lakukan. Kadang-kadang kepentingan duniawi selalu melalaikan kita. Yang kedua adalah bekerja dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, karena kita adalah orang yang beruntung mendapatkan pendidikan yang baik. Tidak usah berpikir mengenai posisi, berpikir mengenai jabatan, yang penting menebarkan kebaikan dimanapun berada. Bersikap kritis itu menurut saya juga menebarkan kebaikan. Yang paling penting adalah hati tetap suci dan bersih, dan tidak perlu kita membenci untuk sesuatu, tetapi kita tetap pada prinsip bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu is a must. Itu saja sobat RH sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap sobat RH sekalian bisa menikmati lagu yang saya minta rekan-rekan saya yang sering kami berkumpul di Kopi Genta ini untuk menyanyikan lagu Ayah, yang syairnya sangat membekas dalam diri saya untuk menggambarkan kerinduan terhadap sosok ayah. Kemarin kerinduan terhadap sosok ibu, hanya rindu. Ini kerinduan terhadap sosok ayah. Mudah-mudahan sobat RH berkenan, dan sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap di channel ini. Siap.